ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, walaikumul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan video kali ini tak lain adalah terus untuk mengajak, menyadarkan kepada saudara-saudara tua kita yang masih terbelenggu di dalam Islam Jamaah. Keadaan ini semakin lama bukannya mereka semakin, artinya gini, bukannya semakin lemah para mantan untuk berdakwah kepada mereka, dan bukannya semakin utuh dan mantap dalam Islam Jamaah apa yang menjadi usaha pengurus-pengurus Islam Jamaah untuk untuk membuat pagar, untuk membuat 30 poin, untuk membuat aturan-aturan, bukannya berhasil, tetapi malah banyak yang hijrah, banyak yang keluar, banyak yang akhirnya menyadari kesalahan-kesalahan yang selama ini berpuluh-puluh tahun mereka yakini. Dan banyak pula orang-orang yang kritis akhirnya bertanya, benarkah bahwa Islam Jamaah dalam tanda kutip yang ada di dalam Islam Jamaah ini adalah jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka? Banyak yang kritis akhirnya. Kalau dulu sekolah takon, namun semakin nggak boleh bertanya. Ini bukan bertanya yang sifatnya akan memberatkan. Ini hubungannya adalah tentang al-haq wal batil. Sehingga pertanyaan ini pertanyaan yang madah, pertanyaan yang boleh, yang terpuji. Pertanyaan yang mazmum itu kan pertanyaan yang jelas kemudian ditanyakan agar kita diringankan, misalnya malah tahu-tahu mah diberatkan. Misalnya pertanyaan kaum Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalam misalnya. Namun pertanyaan ini pertanyaan yang logis, yang logika, secara logika masuk akal. Dan isu yang berkembang juga perlu dipertanyakan. Apakah benar bahwa Islam Jamaah dalam hal ini Quranis Jamaah, pemahaman Islam Jamaah ini adalah jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka. Dan terutama kaum milenial, dan kita tidak pungkiri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan alat, memberikan fasilitas media sosial, media maya atau dunia maya yang begitu sangat berperan penuh untuk mengantarkan dakwah kita sampai kepada saudara tua kita. Kalau dulu mutlak tidak boleh bertanya, ora oleh tekon.
Namun karena banyaknya permasalahan, banyaknya yang semakin tidak dijawab kok malah semakin keluar, sehingga masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala akhirnya pusat membuat call center, sebuah pertanyaan atau menerima pertanyaan dari orang-orang sahabat-sahabat yang memang bertanya, sehingga muncullah sebuah NB ya. NB itu adalah teks Bapak Imam, tagnya imam sebulan sekali yang keluar, itu yang sering kita katakan saat dairahan, tag bernomor, kemudian kalau selesai nomornya sampai 4 sampai 5, kemudian keluarlah namanya NB. NB dalam bahasa mereka nambah berkah, nambah barokah, artinya tambahan. Mari kita baca tambahan itu. Halaman 14 dalam tag ini disebutkan bab pertanyaan masalah hukum agama dan kefahaman jamaah. Bab pertanyaan masalah hukum agama dan kefahaman jamaah. Sehubungan banyaknya jamaah bertanya tentang hukum agama dan kefahaman jamaah kepada pihak tertentu yang tidak diberi hak. Jadi tanya jawab itu ada haknya. Siapa yang menjawab, siapa yang bertanya, itu ada haknya di dalam Islam jamaah itu. Yang tidak diberi hak untuk menjawab sehingga menimbulkan keresahan di dalam jamaah. Maka diberitahukan kepada para jamaah yang bertanya tentang hukum agama, kefahaman jamaah dan penyelesaiannya, masalah antar sesama jamaah yang belum selesai di tingkat daerah, supaya menulis surat kepada ulama sepuh, ulama 10. Ada ulama 10, diantaranya adalah wakil 4 itu sendiri. Wakil 4 sekarang ada banyak, sekitar ada 7 atau 6 gitu. Yang muda-muda kayaknya semua diangkat, yang lulusan Mekah itu, kecuali Mas Bambang, Ustadz Bambang LC kayaknya tidak masuk. Kalau nggak salah lah ya, Yaitu melalui ulama 10, surat kepada ulama 10 melalui 1 Bapak Haji Mustafa Royan, nomor HP 081 335 156 354. Bapak Haji Haryono Ihsan Pakubumi, ini Pakubumi semua ini, nomor HP 081 234 043 003. Kemudian yang ketiga Bapak Haji Erwin Wiyadi, nomor HP 081 335 998 730. Kerjakan karena Allah, moga-moga Allah paling barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, sudah kita baca tadi ya. Ada 3 ulama yang ditunjuk untuk menerima, menampung pertanyaan-pertanyaan jamaah yang selanjutnya dikirim, selanjutnya diserahkan kepada ulama 10. Jadi dalam hierarki keulamaan di Islam jamaah itu ada amir, kemudian ada ulama 10, ada Pakubumi, dan ada ulama 100 kalau di pusat ya. Kemudian di daerah ada ulama daerah, ulama desa, ulama kelompok. Itu hierarki secara keilmuan, sehingga sistematisnya luar biasa. Sehingga kita akui itu luar biasa, sebuah metode dalam bahasa mereka tuntas dituntun dari atas, itu luar biasa. Ketika materinya A dari atas, maka sampai bawah A semua. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, ada 3 orang yang ditunjuk untuk menampung pertanyaan. Tentunya kalau beliau bisa menjawab, ya menjawab. Namun lagi-lagi kerja keras, usaha ikhtiar para bunglon luar biasa, sehingga bisa bahasa kita mengambil
bukan mengambil ya, lebih pada memberi kepada kita semua. Bukan mencuri, bukan. Mungkin kita disodakoi kok, kita disodakoi informasi itu kita diterima aja. Menyampaikan kepada para mantan-mantan, ini letak ada ijtihad baru. Ada ijtihad anyar di bahasa ini, ada ijtihad anyar, iki loh ijtihad anyar ini. Maka segeralah informasi ini disebar ke grup-grup para mantan. Dan tidak berhenti di situ, 3 orang ini akhirnya dihujani sebuah pertanyaan. Akhirnya 3 ulama ini dihujani pertanyaan. Baik pertanyaan ini dari mantan, saya kira malah pertanyaan ini dari mantan dan tidak mantan akhirnya disamaratakan, sama-sama dimantankan. Saya khawatirnya seperti itu. Apalagi tadi masalah kefahaman jamaah ini sangat riskan sekali. Kalau kita bicara kefahaman jamaah berarti sangat riskan, sangat-sangat hati-hati. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, udahlah. Kalau kami saran sebagai seorang mantan yang sudah bertahun-tahun, lebih dari mungkin 2-3 tahun lebih ya, sudahlah. Agama Islam itu sungguh sangat mudah sekali. Ulama-ulama di luar sangat berkompeten untuk memberikan pencerahan. Beliau juga sudah belajar puluhan tahun dari berbagai pondok, baik pondok manhaj yang mungkin berbagai manhaj, atau pondok dari berbagai pondok. Jadi kalau kita lihat, ngapain sih saja apa sengit apa bahasa dan tidak sembunyi-sembunyi ngapain? Ngapain tidak sembunyi-sembunyi? Wong kita itu sekarang kan enak nih, enak awake dhewe ulama yang luar biasa, ulama yang sangat banyak sekali, tinggal kita pilih. Tapi di dalam Islam jamaah tidak, hanya orang-orang tertentu yang ditunjuk, hanya orang-orang tertentu yang kemudian diberikan hak untuk menjawab. Apakah ini saya potong? Ini pun adalah karena sebuah ikhtiar. Kita tidak boleh menyalahkan sih. Tentang beliau membentuk itu tidak boleh menyalahkan juga, tapi ini ikhtiar untuk membentengi jamaah agar tidak terpengaruh, agar tidak bertanya. Sedangkan para mantan dari ratusan bahkan ribuan mantan siap membuka pertanyaan kepada warga Islam jamaah yang sedang tabayun, yang ingin mencari kebenaran, yang ingin mencari sebenarnya bagaimana. Sebenarnya bagaimana? Itu kita sudah siap. Kita sudah siap. Tidak perlu membentuk berapa orang, 3 orang, 4 orang. Tidak perlu. Para mantan itu siap menjawab siapapun yang ingin tabayun tentang kefahaman jamaah, tentang bagaimana apa yang terjadi dalam Islam jamaah, baik secara keilmuan yang selama ini diselewengkan, baik secara hierarki kepengurusan yang sebenarnya bukanlah sebagai pengesah Islam, pengesah penghalal kehidupan, baik secara keuangan yang apakah keuangan ini adalah keuangan yang disyariatkan secara syariat atau hanya kepentingan sebuah personal pribadi atau golongan. Kita siap menjawab. Kita siap menjawab. Sehingga masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala, ayo buka akal sehat kita, buka akal waras kita, buka akal selamat kita ya. Buka akal sehat, akal waras, akal selamat. Dan akhirnya pun ini kejadian tadi ini dicoba oleh kawan-kawan dari berbagai nomor yang sengaja memberi pertanyaan-pertanyaan. Namun pertanyaannya tetap
Ya tentunya ya kefahaman jamaah yang ditanyakan. Yang salah juga kawan-kawan mantan juga. Dia bertanya tapi pakai dalil. Bagaimana dengan ucapan ini? Bagaimana dengan dalil ini? Ya dia akan mengatakan, "Lah sampean wis ngerti kok dadak takon." Jadi wong sampean wis ngerti kok dadak takon. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi dia mengatakan, jadi apa itu? Bertanya tapi bawa dalil, ya sudah. Jawabnya enak aja. Jawabnya enak aja. Oh, Anda sudah tahu kok bertanya. Nah, sehingga di sini 3 orang ini saya mempunyai keyakinan ini semua orang akan disamakan. Siapa yang bertanya berarti dianggap mantan. Siapa yang bertanya berarti kefahamannya cacat. Siapa yang bertanya berarti sedang bermasalah kepahamannya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Ini mari kita dakwah, mari kita buka akal sehat mereka, akal waras mereka, akal selamat mereka, agar sadar. Kasihan orang-orang yang ada di dalam itu, sampai sedetail itu ya, sedetail itu ketakutannya, mulai dari membuat tim bersih-bersih, membuat maklumat, membuat 10 penguat 30 poin, membuat 30 poin juga, membuat tim apalah, pokoknya ada deteksi dini. Ingat ya, ada deteksi dini juga, tim DD. Kemudian dari sisi keuangan ada tim koreksi keuangan, tim audit omset, tim audit omset penghasilan para jamaah untuk menentukan kadar kiranya infak. Ini semua dilakukan tidak ada kata lain kecuali hanya untuk membuat untuk mempertahankan Islam jamaah itu sendiri. Ayo warga Islam jamaah tentunya yang menyimak ini, para bunglon, ayo sadar. Ini sedang tidak baik-baik saja. Agama yang benar itu agama yang disiarkan. Agama yang benar itu agama yang disiarkan, agama yang disampaikan. Apalagi Anda mengklaim sebagai agama yang paling benar, tentunya sebuah yang paling itu segera dipromosikan. Sebuah produk yang mengatakan dirinya paling terbaik, mestinya akan dipromosikan, disampaikan, diajak door to door. Tapi tidak, Anda menyimpannya dengan segala cara, dengan berbohong, apalagi organisasinya itu, Masya Allah, kesana kemari, menjidat ke sana, ke partai sana, ke cawapres sana, sudah terbaca. Dan itu sudah kita ketahui, kita pemain lama di sana, puluhan tahun. Di mana yang menguntungkan nanti? Tapi semoga 3 cawapres yang sudah tapi belum mendaftar ya, yang sudah banyak muncul itu mengikuti perkembangan situasi Islam jamaah yang saat ini berada. Jadi Anda jangan tertipu. Oke lah, terlepas dari keyakinan Anda, tidak pedulikan antara takfiri dan tidak takfiri, tetapi Anda akan dirugikan dari kelicikan organisasi itu. Dia tidak mungkin loyalitas akan memilih satu cawapres, tidak mungkin. Itu sudah hafal kita. Jadi jangan percaya, termasuk anggota DPR, termasuk bupati, termasuk gubernur. Dia tidak akan mungkin menyuruh anggotanya, warga Islam jamaah, untuk memilih satu cawapres, satu gubernur, satu bupati. Jarang sekali seperti itu.
nyaris tidak ada, tetapi semua akan didekati. Nanti akan dibagi suaranya, ambil selamatnya. Kalau menang sana dia katakan saya dukung, kalau menang sana dia katakan saya mendukung. Berarti secara politis ini politis licik, abu-abu, tidak punya pendirian. Kalau sekalian pasang badan ke sana mungkin lah. Kalau zaman dulu kan Golkar misalnya. Zaman dulu, zaman Pak Harto dia di Golkar. Kalau sekarang tidak, di mana-mana ada secara kepartean, secara cawapres, secara capres juga seperti itu nanti. Oke, Anda mungkin tidak memperdulikan masalah ya apa sih takfir, saya nggak penting untuk ditakfir, dikafirkan tidak masalah. Tapi secara finansial Anda akan dirugikan karena kelicikan para pengurus organisasi di Islam Jamaah itu. Satu sisi yang disampaikan juga bohong. Mengatakan warganya ada sekitar 15 sampai 25 juta. Misalnya yang disampaikan oleh sang ketua umum organisasi yang menaungi Islam Jamaah ini. Dia mengatakan bahwasanya anggotanya adalah, simpatisannya adalah 15 sampai 25 juta. Benar. Kalau dia katakan simpatisan, semua tidak ada kartu, semua tidak ada identitas yang jelas. Sampai kita pemain lama ini nggak ada kartu tanda anggotanya, nggak ada, sehingga semua dianggap simpatisan. Hatta orang-orang yang di sana dia bebas, itu simpatisan. Namanya simpatisan nggak ada kartu anggotanya. Beda dengan misalnya golongan Muhammadiyah, ada Kartamu, golongan di kawan-kawan Nahdliyin ada Kartanu dan lain sebagainya. Kamasyul muslimin hafizakumullah ta'ala, tentunya itu yang perlu kita sampaikan. Semoga menjadi jalan dakwah. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك